Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sejenak kita mendengar firman menyapa, sebelumnya kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman menyapa hari ini Kamis 10 Februari 2022 tertulis dalam kitab 1 Tesalonika 5 ayat 9. Saya akan membacanya, kita ikuti semua dalam hati masing-masing. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Demikian pembacaan firman Tuhan. Judul nas kita pada saat ini, beroleh keselamatan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selama kita masih di dunia ini, masih diperhadapkan dengan berbagai fenomena kehidupan, terkadang baik, terkadang buruk. Namun kita diberi hikmat untuk memaknai semua yang terjadi. Fenomena hidup yang kita maksudkan tadi selalu datang dalam kehidupan kita, ibarat rasa, kadang manis, kadang pahit. Ibarat warna, kadang putih, kadang hitam. Ibarat musim, ada musim kemarau, ada musim hujan. Datang silih berganti, selalu mewarnai kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, nas ini memberikan satu pengertian yang sangat dalam. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Tuhan kita. Sederhananya, tak seorang bapak, tak seorang ibu atau orang tua ingin melihat anaknya ditimpa murka, itu pasti. Demikian juga Allah selalu menjaga kita, melihara kehidupan kita dimanapun berada, dituntunnya kita. Dan itu kita merasakan dikala kita selalu dekat, selalu dengar-dengaran dengan Tuhan. Kita aminkan dalam setiap langkah hidup kita, Tuhan selalu memberikan perlindungan kepada kita. Beroleh keselamatan merupakan suatu pemberian, suatu anugerah Tuhan kepada umatnya. Demikian seorang teolog, orang hamba Tuhan bernama Billy Graham dalam bukunya menekankan keselamatan yang kita terima benar dengan cuma-cuma. Namun sebagai umat yang bertanggung jawab kepada Tuhan, ada harga yang harus kita bayar mahal untuk mempertanggungjawabkan anugerah keselamatan yang Tuhan hadiahkan buat kita. Misionaris Batak Epirus pertama HKBP I.L. Nommensen, waktu masa remajanya yang masih tinggal di Jerman, pernah mengalami kecelakaan hebat pada kakinya. Nommensen berdoa, lebih tepatnya bernazar kepada Tuhan, jika kakiku boleh kembali baik dan sembuh normal, itu adalah anugerah semata daripada Tuhan. Harga yang harus saya bayar mahal untuk mempertanggungjawabkan itu. Saya siap memberitakan firman Tuhan ke negeri yang tidak pernah saya tahu. Dan sebagaimana kita tahu Bapak Ibu Saudara,
Johansen yang disebut misionaris Batak untuk mempertanggungjawabkan keselamatan dia tempuh, dan namanya selalu agung di mata Tuhan dan seluruh umat yang percaya. Demikian halnya dengan kita sebagai umat Tuhan. Kita disebut sebagai anak-anak Tuhan. Kita disebut pewaris kerajaan Tuhan. Bukan semata-mata karena kita baik, bukan semata-mata kita benar, namun itu adalah anugerah, sola gratia. Bukan karena kebaikan kita semata, namun sebagai orang yang bertanggung jawab, si penerima anugerah itu, tentu kita layak mempertanggungjawabkannya kepada Tuhan, si pemberi keselamatan itu, dan juga kepada sesama manusia. Menjadi pelaku firman-Nya, tetap setia kepada Tuhan, dan jadilah pelaku firman dalam setiap warna kehidupan. Aminkan bahwa setiap apa yang Tuhan berikan kepada kita, Tuhan akan memberikan kekuatan lebih kepada setiap hamba-Nya. Ada satu lagu yang sangat familiar di telinga kita untuk mengaminkan anugerah keselamatan itu. Dalam bahasa Batak, dangalani hagugoki, bukan karena kekuatanku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kalau harapan dalam hidupku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, melalui Yesus Kristus. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami akan anugerah keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami, bukanlah kutuk. Anugerah itu Tuhan berikan dengan cuma-cuma. Namun sebagai umat yang percaya, kami dimampukan untuk mempertanggungjawabkan anugerah yang Tuhan berikan. Mampukan kami tidak hanya si penerima berkat, tapi si pemberi berkat juga kepada sesama kami.
Mampukan kami tidak hanya menerima penghiburan daripada Tuhan, tapi mampukan kami untuk menjadi menghibur, memberikan kekuatan kepada saudara kami. Mampukan kami tidak hanya menerima kedamaian, tapi memberikan kedamaian di sekitar kami. Itulah tanggung jawab orang yang benar-benar Tuhan, yang menyadari akan tugas dan tanggung jawabnya si pemberi anugerah itu. Berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan HKBP Cimanggis dan seluruh anak-anak Tuhan di dunia ini, bahkan seluruh ciptaan. Biarlah dalam penyertaan Tuhan dalam setiap langkah kehidupannya. Walau mungkin beberapa jemaat dalam kondisi sakit penyakit, biarlah Tuhan yang boleh memberikan penyembuhan dengan obat yang mereka konsumsi. Demikian juga dengan pandemi ini, mampukan kami untuk selalu berpegang pada iman, imun, dan aman. Demikian kami memahami untuk selalu berorai labora dalam kehidupan kami. Berdoa buat seluruh anak-anak Tuhan yang mungkin masih sekolah dari tingkat PAUD, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Berikan hikmat kebijaksanaan kepada anak-anak kami dalam menuntut ilmu sehingga apa yang mereka cita-citakan tercapai oleh-Mu. Anak-anak kami yang sudah layaknya untuk menikah, Engkau boleh Tuhan mempertemukan jodoh mereka yang sepadan dengan mereka, senantiasa indah pada waktunya. Demikian juga sudah berkeluarga namun belum dapat buah hati, belum dapat seorang anak. Mari Tuhan Engkau berkati sehingga di waktu yang Tuhan telah tetapkan mereka boleh menerima anugerah dengan menghadirkan seorang buah hati kepada keluarga yang merindukannya. Dalam tangan pengasihan-Mu kami serahkan seluruh pimpinan gerejawi kami, pimpinan pemerintahan kami dari tingkat tertinggi hingga tempat terendah. Karena kami tahu tidak ada kuasa yang tidak berasal daripada Tuhan, yang Tuhan anugerahkan pada para pemerintah kami, kepada pemimpin gerejawi kami senantiasa melakukan tugas dan tanggung jawabnya seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Sembah sujud hormat kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.